Assalamualaikum. Oke, baik, sudah siap. Ayo silakan Ervin. Siap, berdoa dalam hati. Mulai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng, udah rapi. Kalau pagi-pagi masih pada wangi ya. Oke, anak-anak ibu, kembali lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Ai. Sebelumnya, tadi kita sudah mengawali hari ini dengan berdoa. Insya Allah dengan doa tersebut, apa yang kita pelajarin hari ini dapat bermanfaat untuk kita pastinya. Amin. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu nih untuk anak-anak Ibu ya. Aisyah. Oke, good. Aisyah. Oke. Azilia. Oke, good. Bilkis. Oke. Delon. Oke. Erwin. Oke. Fernando. Oke. Ikadek. Oke, good. Sakif. Oke. Najwa. Naura. Oke. Nayara. Oke. Rizky. Oke, good. Semi. Oke. Kanaya. Oke. Samara. Wafik. Ya. Zikri. Oke. Junaidi. Oh, nggak hadir. Kenapa ya? Oh, sakit. Oke, teman-teman, ternyata ada teman kita hari ini yang berhalangan hadir karena sakit. Oke, kita doakan bersama semoga Ananda Junaidi lekas diberi kesehatan ya. Amin. Oke. Nah, oke anak-anak ibu, sebelumnya seperti biasa kita awali dengan menyanyikan lagu nasional. Lagunya kali ini adalah Garuda Pancasila. Anak-anak ibu boleh berdiri. Oke, kami nyanyikan lagu Indonesia. Lagu Garuda Pancasila. Oke, sikap sempurnanya disiapkan, kita nyanyi bersama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali anak-anak ibu. Nah, kita awali dengan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional kita tuh banyak, gak hanya Garuda Pancasila aja. Itu salah satunya. Oke, selanjutnya
Nah, sebelum Ibu masuk materi pada kali ini, materi kita sebelumnya tentang apa ya? Teks deskripsi. Good. Teks deskripsi itu hampir sama dengan teks yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, kalau teks deskripsi itu menggambarkan, menjelaskan objek secara rinci. Objek itu bisa makhluk hidup ataupun benda mati. Nah, sama dengan akan yang kita bahas untuk materi kali ini, yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur itu sama dengan langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, dalam kehidupan ini pastinya kita perlu langkah-langkah, proses, ataupun tahapan. Nah, seperti halnya kita akan membuat teks prosedur pada materi kali ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan dulu kesepakatan kelas kita. Oke. Nah, di awal semester kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat agar apa yang kita kerjakan di kelas itu mendapatkan kenyamanan, yang pastinya ya tidak ada gangguan, adapun gangguan kecil banget. Nah, makanya kita mengadakan kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan kelas kita yang pertama yaitu jika orang lain Berbicara, maka kita mendengarkan. good, pintar. Nah, berarti boleh nggak ngobrol? Enggak ya. Kalau diskusi boleh, tapi ketika kita berdiskusi, boleh satu sama lain berbicara. Oke, yang kedua, izin terlebih dahulu jika Ingin pergi ke toilet. good. Ke toiletnya berdua, bertiga, berempat, apa berapa? Satu. Nah, sendiri secara bergantian. Oke, yang terakhir, tidak mengganggu. Proses pembelajaran yang ada. Oke, good. Nah, ya, tidak boleh mengganggu proses dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, kalau begitu sebelum Ibu memasuki materi kita hari ini, sedikit ice breaking. Ya, kita ice breaking, kita peregangan dulu, tapi tetap di meja masing-masing. Ya, ice breakingnya kita tepuk tepuk angka. Angka itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi nggak usah sampai banyak, cukup sampai 5 aja. Kalau semuanya ditepukin nanti sampai istirahat kita nggak kelar-kelar. Ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, tepuk 5. Berarti kalau tepuk 5 Oke, good. Makasih. Oke, anak-anak Ibu yang hebat, yang cantik, yang ganteng. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi, ada namanya tujuan pembelajaran. Pastinya kita kalau melakukan sesuatu ada tujuannya dong, termasuk materi kali ini dengan tujuan peserta didik dapat merancang teks prosedur yang akan mereka lakukan dalam kelompok berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi Ibu udah ngomong teks prosedur kan? Oke, kita masuk ke materinya. Materinya tentang teks prosedur. Oke, teks prosedur. Ada yang mau baca tentang teks prosedur untuk pengertiannya? Ada yang mau? Mungkin Samara? Teks prosedur adalah Oke, sebentar ya Samara, takut suaranya imut banget nggak kedengeran. Oke, bisa pakai mic-nya. Teks prosedur adalah tulisan yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu hal. Oke. Adalah untuk memberikan informasi secara berurutan sehingga pembaca dapat melakukan suatu hal dengan benar dan mencapai tujuan yang Oke, good. Makasih Samara. Beri tepuk tangan dulu dong. Good, makasih Samara. Ya. Nah, yang tadi Ibu bilang teks prosedur adalah langkah-langkah membuat sesuatu. Berarti ada prosesnya gitu, ya. Ibu mau nanya sama kalian, ada yang pernah buat telur dadar? Angkat tangan. Wah, semuanya good. Ya, hampir semuanya bisa masak ya, nggak hanya makan aja, tapi masak juga. Nah, kalau masak telur dadar itu ada alat dan bahannya nggak? Oh, good. Kalau gitu,
Bahannya apa? Oh, pasti telur ya, mau telur. Mau telur bebek ke, telur ayam, telur angsa, telur dinosaurus misalkan gitu ya. Ya, pasti ada bahannya yang namanya telur. Namanya juga judulnya telur dadar. Kemudian selain telur apa? Minyak. Penyedap, daun bawang. Terus apalagi ya kalau mau pedas cabe. Bu, saya nggak suka cabe, pakai lada aja boleh nggak? Boleh. Gitu. Nah itu bahan-bahan ya. Kalau kalau alat apa? Oh panci, pakai panci. Apa? Oke, ada yang pakai teflon. Terus? Spatula atau sutil. Terus apa lagi? Pastinya kompor, good. Kalau ada mangkok, ada piring, ada penggorengan, kalau nggak ada kompor, jadi nggak telurnya? Enggak ya. Nah itu dia. Nah itulah namanya teks prosedur. Ada alat dan bahan dan juga ada langkah-langkahnya. Ketika kalian mengetahui buat telur dadar itu harus butuh telur. Terus langkah-langkahnya pertama dipecahkan dulu telurnya, terus nyalakan kompornya. Kira-kira yang tadinya kamu nggak tahu buat telur dadar jadi tahu nggak? Bisa mempraktekkan nggak? Bisa, good. Nah itu ya, itulah hal yang namanya kita akan pelajari tentang teks prosedur, langkah membuat sesuatu dari awal sampai dengan akhir. Jangan sampai buat telur dadar, ntar telur dipecahin, digoreng sama kulit-kulitnya. Nah itu bukan telur dadar namanya ya, beda lagi, oke? Oke, kalau begitu kita langsung saja, apa ya yang akan kita lakukan hari ini? Nah, penugasan membuat kelompok. Wih. Oke, kelompok hari ini berdasarkan abjad aja ya. Ada A, B, C, dan D. Sebelumnya kita udah pernah buat kelompok kan ya? Nah, kalau begitu anak-anak ibu yang ganteng dan cantik bisa duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini adalah kelompok A, oke, yang A, ini adalah B, Oke, yang B, ini adalah C. Kenapa Kadek senyum-senyum? Iya. Terpesona jadinya ibu diliatin. Oke, yang itu adalah yang D. Oke, good? Sudah paham? Oke, kita bagi dulu kelompoknya. Silakan ke tempatnya masing-masing. Oke, anak-anak ibu yang cantik dan ganteng, hai. Halo. Oke, ada sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, good. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Oke, kalau begitu nanti tugas kalian adalah membuat sesuatu. Membuat apa ya? Nah, nanti kalian perwakilan kelompok boleh memilih warna. Di sini ada 4 warna, ada biru, merah, kuning, merah, dan hijau. Nah, kemudian setelah memilih warna, ibu akan memberikan kalian yang namanya LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini, misalkan kamu dapatnya membuat jus melon atau jus semangka misalkan. Nah, nanti kalian boleh bebas memilih. Nah, selamat datang di pasar tradisional Ibu Ai. Nah, selamat datang di minimarket Ibu Ai. Nah, gitu. Nah, nanti kamu juga bisa memilih alat dan alat yang kalian perlukan apa. Kayak tadi, kalau misalkan membuat nasi goreng, perlunya blender apa kompor? Kompor ya, masa di blender nasi gorengnya, ya kan? Nah, kalau buat jus, perlunya oven apa blender? Blender, nah gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau gitu sekarang pilih dulu deh. Untuk kelompok A, pilihnya yang warna apa ya?
Oke, warna merah. Oke, pegang dulu ya. Oke, untuk kelompok bebek. Hijau. Warna hijau. Oke, warna hijau. Untuk ini kelompok C. Adik mau milih apa? Hah? Milih ibu? Nggak boleh. Oh, salah. Berapa? Kuning. Oke. Berarti nggak bisa milih ya. Ini rezekinya. Warna biru. Oke. Silakan dibuka. Wah, ada dapat kupon umroh, Bu, katanya gitu. Kupon mobil, Bu, gitu. Oke. Udah tahu kalian mau buat apa? Oke, nanti kalian akan maju satu persatu untuk melihat alat dan bahannya yang kalian perlukan apa. Sebelumnya Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok A, oke, sama-sama. Kelompok B, silahkan. Kelompok C, silahkan. Kelompok D, iya Semi, sabar Semi. Iya, silahkan. Oke, sama-sama. Oke, sudah tahu kalian mau buat apa? Nah, oke, untuk kelompok A, Ibu kasih waktu 3-5 menit untuk berbelanja di pasar Ibu. Sini maju, 5-5-nya. Oke, 5-5-nya. Dilihat, dilirik ya. Ya, Delon mau, kalian dapat apa ya? Jus melon. Oke, sini maju, boleh. Jus melon, dilihat. Sini sayang, maju ke depan, nggak apa-apa. Selamat datang di pasar tradisional. Nah, ada nggak bahannya? Ada. Oke, butuh melon. Habis itu udah? Udah. Silakan. Selamat berbelanja di minimarket. Apa aja? Kita butuh gula. Gula. Terus apa lagi? Ada susu. Terus? Udah. Nggak pakai kecap nggak? Nggak. Terus peralatannya apa ya? Pisau. Sama gelas. Gelas. Es batu. Sendok. Terus apa lagi? Ini apa? Talenan. Oke, good. Udah? Oke, silakan kembali. Terima kasih kelompok A. Ya, oke. Kelompok B selanjutnya, silakan. Ayo B, maju. Selamat berbelanja di pasar tradisional Ibu Ayu. Kamu membuat apa ya? Nasi goreng. Wih, enak pagi-pagi nasi goreng. Perlu apa ya? Sosis. Sudah lagi nggak? Bawang putih, bawang merah, cabai. Oh, banyak banget belanjanya. Bawa duit nggak? Nggak. Dah. Tomat, oke. Ke tomat nggak? Oke, lanjut ya. Ke minimarket. Kecap. Terus beras. Telur. Apalagi? Penyedap rasa. Terus? Iya, jangan lupa minyaknya. Pak goreng pakai apa? Oke, udah. Oke, kembali ke peralatan. Mau apa? Pasti harus kompor ya. Kalau nggak mateng nasi gorengnya. Terus? Wajan. Ya. Spatula, good. Piring. Sendok. Panci nggak? Enggak, ya buat apa ya gitu kan. Es batu. Enggak. Pisau, iya bener buat motong-motong. Ntar pakai apa motongnya? Oke? Talenan. Ya, oke. Udah? Oke, good. Terima kasih. Kembali ke tempat. Oke, kelompok C, silakan maju. Silakan berbelanja. Nih. Kamu dapatnya apa ya? Telur balado, berarti ada apa di sini? Cabe. Terus bawang. Apa? Pakai tomat ya? Pakai. Kalau itu pakai terong nggak? Nggak. Udah, oke. Lanjut kita ke peralatan. Minimarket. Kita ke minimarket dulu. Telur pastinya ya kan, telur balado. Garam.
Terus minyak. Oke. Perlu selai nggak? Nggak. Gula perlu. Kalau nggak pedesan. Garam. Oke. Udah? Oke. Lanjut kita ke peralatan. Apa yang kamu perlukan? Nah, talenan perlu nggak? Yang penting apa? Yang penting? Ah iya, good. Kompor. Kalau nggak ada kompor nggak matang telurnya. Sendok, piring. Oke? Udah? Udah, oke. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, kelompok terakhir. Kelompok D, mari berbelanja di pasar tradisional Ibu Ai. Jangan ditinggalin temennya. Oke, good. Ayo. Kamu mau buat apa, Nak? Roti bakar. Ada nggak di sini? Tempe, ini tahu. Oke, kalau gitu kalian berarti belanjanya di minimarket. Oke. Perlu apa? Selai strawberry. Roti. Boleh. Terus? Oh. Mentega. Nah. Dah. Oke. Kalau gitu kita ke peralatan. Apa yang diperlukan? Oven. Oven bisa, pakai wajan bisa, pakai terus pisau. Iya, piring. Nah. Talenan. Ya, udah? Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, sudah paham anak-anak Ibu? Oke, silakan. Tadi setelah kalian berbelanja di pasar, kalian berbelanja di minimarket, terus kalian juga memilih peralatannya sendiri, silakan dikerjakan. Untuk mengerjakannya waktunya sekitar 10 menit. Ya, alat dan bahannya apa saja silakan. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Enggak? Ada kesulitan? Ada pertanyaan? Oke, enggak ada. Good, silakan dikerjakan. Itu, Mbak. Nanti setelah itu presentasi ya. Nah, tadi ada yang buat jus melon kelompok A. Wah, segar banget tuh kayaknya ya. Terus kelompok B ada yang buat nasi goreng. Wih, pagi-pagi buat nasi goreng mantap nih Fernando. Terus Ikadek tadi buat apa teman-temannya? Najwa? Telur balado. Oke, good. Terus kelompok D tadi membuat roti bakar stroberi. Jangan sampai gosong ya rotinya ya. Gak apa-apa kalau misalkan ada kesulitan, boleh tanya. Apa, Nak? Boleh, boleh. Ini susah sih emang. Ya, ada yang mau ditanyakan nih Kadek? Ditulis.
Ya, enggak ditulis aja. Ditulis. Apa, Nak? Iya, boleh. Itu membantu aja. Nasi goreng ada lagi. Wih, cepet banget tulisnya. Yeah. Gak apa-apa kalau salah bisa dicoret aja. Ya. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Suka-suka kamu. Udah belum selai stroberinya, jangan lupa. Nanti kalau udah disiapkan siapa yang mau baca alat dan bahan, terus langkah-langkahnya siapa ya. Nanti dipilih ya siapa yang mau presentasi membacakan alat dan bahan, terus langkah-langkahnya. Oke.
Nanti dipersiapkan siapa yang mau baca alat dan bahan, terus langkah-langkahnya siapa. Alat satu orang, bahan satu orang. Boleh. Bergantian aja. Nanti siapkan siapa yang baca alat dan bahan dan langkah-langkahnya ya. Ya, kenapa? Mm-mm. Mm-mm. Kelompok B ada kesulitan? Good, oke. So far so good, oke lanjut. Kelompok C ada kesulitan? Ya, oke, good. Nah, kalau kelompoknya klop kan enak, jadi satu sama lain bisa. Kelompok B ada kesulitan? Enggak, oke, good. Lanjut ya. Kelompok A ada kesulitan? Tidak, oke, good. Dilanjut. Oh, udah sampai langkah-langkah. Oke, sip.
Apa? Spatula. Iya. Enggak, Ini buat olesin itu ini nggak apa-apa spatula, ini sutil. Ya. Mm-mm. apa namanya? Cabenya kan cabenya dihalusin. Iya. Mm-mm. Tadi kan nggak ada blender. Ini kita buat Tambahin ya nggak apa-apa. Mm-mm. Yes. Sesuai yang kamu perlukan aja. Wow, udah pada hebat-hebat, udah pada ini ya. Sudah pada paham cara langkah-langkahnya, alat yang diperlukan apa, bahan-bahannya. Gambaran Wes. itu ditempel apa? Nggak usah. Heeh. Iya, belajar. Boleh. Itu. Papa Aisyah, silakan disesuaikan kebutuhan kalian ya. Itu langsung nasi bukannya beras ya? Iya. Langsung nasi, bahannya Oh, ya nasi udah. gitu. Kalau beras berarti kamu dari awal dulu masak beras namanya. Gua mau pernah di video. Telurnya langsung udah jadi dadar aja. Ada yang pakai kecap manis, ada yang suka enggak. Bebas nasi goreng. Tuh. Sesuai selera bisa.
Oke, anak-anak ibu 5 menit lagi ya. Kita menuju presentasi. Nanti presentasinya ibu spin kelompok siapa yang maju untuk presentasi. Yang pastinya kalian sudah menyiapkan siapa aja teman-temannya yang akan bergantian untuk membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Siapa tahu habis ini ada yang mau buat jus melon di rumahnya. Oh, berarti harus tahu nih langkah-langkahnya apa. Atau membuat nasi goreng biasa dibuatin sama mama sama papa. Nah, buat sendiri. Atau mungkin buat roti bakar biar nggak angus, nggak gosong gimana. Tuh. Kayaknya yang lagi tugas kerja kelompok happy-happy sekali mukanya. Ceria-ceria sekali. Ya. Oke, udah siap anak-anak ibu? Oke, finish. Oke, ya. Nah, kalau gitu dari kelompok A, B, C, dan D, siapa ya yang mendapat nomor urut pertama? Jeng jeng jeng. Oke, sebentar. Oke, kita spin ya. Kalau gitu ibu minta ketua kelas deh. Coba ketua kelasnya mana? Ketua kelas untuk spin dulu. Nah. Wih, lope-lope. Coba diklik itunya, spin it. Ya. Oke. Diklik. 1, 2, 3. Jeng, jeng, jeng. Siapakah akan mendapat nomor urut pertama? Oh ya, kelompok A. Malah kamu pakai sendiri. Oke, makasih Erwin. Oke, kelompok A, silakan maju ke depan. Oh, tangannya kenapa? Tangannya belum mandi. Oke, presentasi kelompok. Oke. Oke.
yang baca. Nah, oke, sebelumnya teman-teman dari kelompok lain silakan untuk melihat presentasi dari kelompok A. Oke, kelompok A membuat apa ya? Jus melon. Oke. Perkenalkan kami dari kelompok A. Ya. Kelompok Asilia Sulfaira, Melon, Erwin. Ya. Kami akan memaparkan kelompok ini membuat jus melon. Oke. Melon merupakan nama buah sekaligus tanaman yang termasuk dalam suku buah berat. Buahnya bisa dimakan langsung atau diiris sebagai campuran es buah. Teksturnya yang lunak berwarna putih, kuning dan merah, dan memiliki rasa cenderung manis tak membuat buah melon sangat disukai oleh semua kalangan usia. Oke, good. Terus? Langsung saja saya serahkan penjelasan selanjutnya bagaimana cara membuat Oke, siapa yang akan menjelaskan? Aisyah, Delon atau? Oke, alat dan bahannya silakan bisa dijelaskan ke teman-temannya. alat yang digunakan untuk membuat jus melon adalah pisau, Ya, tangan, good. gelas, dan sendok. Oke. Bahan-bahannya adalah buah melon, Mm-mm. susu, air putih, dan es batu. Oke. Langkah-langkahnya adalah berikut. Oke, dijelaskan oleh Erwin. Silakan Erwin. Nah, langkah pertamanya apa? Langkah pertama, kupas melon, lalu potong menjadi 2 bagian. Buang biji melon, lalu potong dadu buah melon. Mm. Siapkan blender dan colok ke stok masak. Oke, good. Terus lanjutnya langkah keberapa? Masukkan buah melon ke dalam blender. Oke, Delon selanjutnya. Lalu masukkan gula, susu, air, dan es batu. Oke. Langsung Erwin? Bisa jelaskan langsung sampai terakhir? Kalau sudah masuk Heeh. semua, itu blender dan nyalakan blender. Oke. Kalau sudah matikan blender dan buka tutup blender. Oke. Tuangkan ke dalam gelas dan beri sedotan. Mm-mm. Dan langkah terakhir, tada jus melon sudah siap disajikan dan dipangkas. Oke, gue tepuk tangan dulu dong. Oke. Oke, tada jus melon siap disidangkan. Oke, tadi buat apa kelompok A? Jus melon. Jus melon, seger ya minum jus melon, apalagi melonnya manis kayak yang presentasi. Oke, dari penjabaran teman-teman tentang jus melon nih kelompok A, adakah yang mau menanggapi dari kelompok lain? Mungkin kelompok B. Oke, kelompok B ya. Nama saya Rizky dari Oke. kelompok B. Tar sebentar, dari ulang sayang. Takutnya imut sekali suaranya teriak-teriak dengaran. Nama saya Rizky dari kelompok B. Presentasi kelompok A tentang jus melon sudah bagus. Yang sebelumnya saya tidak tahu cara membuat jus melon dengan baik. Sekarang saya sudah tahu dan saya ingin mempraktikkan membuat jus melon di rumah. Wes. Oke, tepuk tangannya. Nah, oh jadi Rizky nanti mau mempraktekkan membuat jus melon. Berarti selain jus melon bisa jus yang lainnya ya, gitu. Tapi langkah-langkahnya sama. Ada yang jusnya pakai manis gula, ada yang pakai susu, ada yang pakai es, ada juga yang tidak. Itu tergantung selera masing-masing. Oke, kalau gitu abis presentasi ini Ibu pengen ngajakin kalian untuk tepuk hebat buat mereka. Ya, tepuk hebatnya kayak gimana? Misalkan tepuk hebat. Kasih jempol. Kasih jempol. Kamu hebat, gitu ya. Oke, bisa ya yang kompak ya. Oke, beri tepuk hebat untuk kelompok A. Kasih jempol. Kasih jempol. Kamu hebat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih untuk kelompok A. Good job. Silakan duduk kembali.
Ah, berarti keberuntungan Erwin ya, dia yang ngeklik, dia yang maju duluan. Oke, kita spin lagi. Oke, kali ini yang mau spin, ada yang mau? Boleh, Rizky boleh maju. Diklik spinnya, spin in. 1, 2, 3. Kelompok berapakah selanjutnya? Wah, kelompok B. Oke. Ternyata kelompok B juga. Wah. Oke, silakan untuk kelompok B maju ke depan. Untuk mempresentasikan. Oke. Kelompok B mau buat apa ini? Wah, nasi goreng. Nasi gorengnya pakai apa ya? Pakai sosis, apa telur, apa ayam? Sama sosis. Oke. Siapa yang mau pembukaan? Oke, silakan pakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama saya Muhammad Sakif Fafarezi. Oke, good. Nama saya Rizky Hidayat. Nama saya Fernando Kevin. Nama saya Samara Nur Akbar Gunawan. Hmm? Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok yaitu teks prosedur membuat nasi goreng sosis. Nasi goreng adalah makanan berupa nasi yang digoreng dan dicampur dengan minyak goreng, margarin, mentega dengan tambahan bahan lain berupa kecap atau telur. Oke. Lengkap. Nasi goreng banyak ditemukan di warung pinggir jalan, berupa penjaga keliling, hingga rumah makan. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan prosedur pembuatan nasi goreng. Pada teman-teman saya, silakan untuk menjelaskan. Oke. Tanaman, piring, sendok, wajan, pisau, spatula, dan kompor. Ya. Bahan yang digunakan adalah nasi, bawang merah, bawang putih, kecap, sosis, telur, cabai merah, cabai rawit, dan Wah, pedes nih nasi gorengnya kayak. Pakai cabai rawit. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Siapkan pertama-tama siapkan bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Haluskan semua bahan, lalu tumis dengan sedikit minyak. Setelah harum, masukkan nasi putih, lalu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan sosis dan kecap dan telur. Aduk lagi sampai matang. Sajikan dengan telur mata sapi, kerupuk, dan bawang goreng. Selesai, nasi goreng pun sudah siap bisa disantap. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, buat nasi goreng. Tadi pelengkapnya apa aja? Ada telur, terus ada sosis ya. Tadi sampai pakai cabai rawit segala. Berarti pedes ya nasi gorengnya. Nah, nasi goreng ini merupakan salah satu makanan Indonesia yang sudah mendunia juga selain sate. Ya. Nah, nasi goreng itu biasanya diperuntukkan kalau mama kalian suka masak nasi goreng, biasanya itu dari nasi goreng dari nasi yang berlebih. Akhirnya buat apa ya? Oh ya udah buat nasi goreng. Tapi sekarang nasi goreng udah ada di tadi di tukang gerobak keliling, terus juga ada di restoran-restoran. Bahkan di restoran tuh harganya mahal. Ya, bisa ratusan ribu karena kemasannya juga cantik. Ada telur mata sapi tadi yang disebutkan sama Sakif, terus juga menggunakan daun bawang, ada acar, tomat, dan lain sebagainya. Oke, dari kelompok B presentasinya tadi yang sudah dipaparkan, adakah yang mau menanggapi? Oh oke, kelompok silakan Aisyah, taruh sebentar nak. Biar suara imutnya kedengeran. Oke, silakan. Oke. Oke, good. Terima kasih juga Aisyah atas komentarnya. Oke. Oke. Itulah penjelasan presentasi dari kelompok B
dan ditanggapi oleh Aisyah. Ternyata langkah-langkahnya sudah jelas, alat dan bahannya juga sudah jelas dirincikan oleh kelompok B. Mungkin nanti ada yang bisa bantu mamah atau papahnya kalau mau buat nasi goreng. Adek, kakak, bantuin dong mama buat nasi goreng. Oh, udah tahu dari kelompok B. Oh, ternyata ada yang pakai telur dadar, ada yang pakai sosis, dan lain sebagainya. Ada yang pakai kecap, ada yang tidak. Itu tergantung selera gitu ya. Oke, kembali lagi untuk kelompok B, kita beri apa? Tepuk hebat. Oke, good. Untuk kelompok B, berikan tepuk hebatnya. Ini jempol. Kamu hebat. Kurang kamu hebatnya lagi. 1, 2, 3. Kamu hebat. Oke, terima kasih. Good job kelompok B. Silakan duduk kembali. Silakan. Oke, good. Wah, semangat Ibu, anak baru 2 kelompok aja udah bagus-bagus banget ya pemaparannya tadi, baik dari alat, bahan gitu kan, langkah-langkahnya juga sudah jelas. Jadi kita nggak sampai salah lagi, jangan sampai buat nasi goreng kegosongan. Yang ada bukan nasi goreng, nasi gosong yang ada ya. Terus tadi juga jus melon ya. Oke, selanjutnya ini tadi nge-spin A, dapatnya A, spin B dapatnya B. Nah, spin C dapatnya apa ya? Tinggal 2 kelompok lagi nih, C dan D. Oke, sabar Kadek, sabar. Oke, tinggal 2 kelompok lagi nih. Oke, Kadek boleh spin deh. Klik 1, 2, 3. Iya. Ya. Ini mah nggak usah di spin ya, udah berurutan. Oke, good job. Terima kasih Kadek. Silakan dipersiapkan kelompoknya untuk kelompok C. Ya, tangannya keberuntungannya di kelompok masing-masing ya. Dia bingung dah. Siapa yang mau baca tadi? Oke. Silakan dipegang, Nak. Oke, yuk teman-teman kita simak dulu untuk presentasi kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C dengan anggota kelompok IKD, Bilkis, Wafika, Fitri Akbar, dan Najwa. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok yaitu teks prosedur membuat telur balado. Telur merupakan salah satu bahan makanan hewani. Telur yang dikonsumsi oleh manusia umumnya berasal dari beberapa jenis ulat, seperti ayam, bebek, dan angsa. Telur unggas dapat diolah menjadi hidangan antara lain diasinkan, direbus matang, digoreng, dan direbus setengah matang. Telur termasuk bahan makanan yang mudah diolah dengan cara ini dari kelompoknya akan menjelaskan prosedur membuat olahan dari telur. Simak ya teman-teman. Berikut alat-alat yang digunakan untuk membuat telur balado. Pertama, wajan, kompor, panci, spatula, piring, sendok, dan blender. Bahannya adalah telur, bawang putih, bawang merah, cabai, minyak, garam, gula. Alasannya membuat balado adalah siapkan alat pembuatan, 2. Rebus air di panci, masukkan telur ke dalam rebusan air, 3. Angkat telur dari rebusan air, lalu kupas telur, 4. Masukkan cabai, bawang putih, bawang merah, dan tomat ke dalam blender. Masukkan minyak ke dalam wajan, tunggu hingga panas. Masukkan bumbu yang sudah di blender ke dalam wajan yang berisi minyak panas. 7. Oseng bumbu yang sudah dimasukkan. 8. Lalu masukkan telur ke dalam wajan. 9. Tambahkan garam dan gula. 10. Aduk hingga rata. 11. Telur balado siap disajikan. Oke. Sudah siap disajikan telurnya berarti ya. Oke, telur balado. Tadi temannya sudah menjelaskan bisa telur angsa, telur bebek, ya, telur ayam, telur puyuh. Tahu ya telur puyuh ya, yang kecil-kecil tuh. Tapi jangan kebanyakan makan telur ya. Nanti kata orang tua,
itu masih mitos atau fakta gitu ya. Kalau misalkan yang pastinya jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Meskipun itu bermanfaat untuk kita, tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan pastinya kurang baik juga untuk kita. Gitu ya. Tadi telur balado. Telur bisa selain di balado ya apa lagi? Di dadar tadi, diceplok. Terus disemur ya, direndang. Biasanya kalau nggak ada daging ya udah nggak apa-apa, telur aja direndang ya, juga enak gitu ya kata ibu ya. Oke, untuk kelompok C ya, IKD kelompok C dan teman-temannya. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Ya, oke. Nah, seperti tadi, adakah yang mau ngomentari untuk presentasi kelompok C? Oh, oke. Nayara, sebentar. Silakan Nayara. Oke, terima kasih Gun. Tepuk tangan dong buat Nayara. Oke. Membuat telur balado. Kadang ada orang yang suka, meskipun namanya balado, ada yang pedes banget, ada yang tidak juga gitu kan. Mungkin ada tambahan tadi ada bumbu apa gulanya, mungkin agak banyak biar nggak terlalu pedes gitu ya. Oke, gimana presentasinya? Udah good? Yuk, kalau gitu beri dong tepuk hebatnya mana? Tepuk hebat. Jempol. Yo, jangan bilang kamu hebat. Ulang, ayo. 1, 2, 3. Kasih jempol. Kasih jempol. Kamu hebat. Oke, thank you. Terima kasih Kak Adik dan kawan-kawan kelompok C. Boleh kembali ke tempat. Spin lagi, spin lagi. Ini mah urutan aja A B C D tadi ya. Ya udah nggak apa-apa. Nasibnya kelompok D maju. Oke. Digawangi oleh ketua kelasnya. Ketua kelasnya Erwin ya. Hampir mirip. Oh, Haikal. Oke. Lanjut Haikal, Semi dan kawan-kawan, silakan maju untuk mempresentasikan. Nah, kelibet deh Ibu. Buat apa ini teman-teman, maju ke depan. Nah, angkanya jauh bener. Semangat banget, bagus. Oke, mau buat apa? Oke, roti bakar selai strawberry. Wow, enak ya. Selai manis-manis asam gimana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok B dengan anggota saya Haikal, Saya Kanaya, saya Nayara, saya Arja, saya Semi. Nggak tahu, Semi. Oke. roti adalah makanan yang terdiri dari tepung atau tepung terigu yang dibasahi, dikemas menjadi adonan dan sering difermentasi menggunakan ragi. Roti merupakan salah satu sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh. Nah, maka dari itu kami akan menjelaskan prosedur membuat olahan dari roti, yaitu roti bakar strawberry. Alat-alat yang digunakan untuk membuat roti selai strawberry yaitu ada spatula, piring, sendok, teflon, sutil, dan kompor. Bahan-bahan yang digunakan adalah roti, selai strawberry, dan mentega. Terus? Langkah-langkahnya adalah: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Siapkan teflon di atas kompor dan nyalakan api dengan yang sedang. Masukkan mentega ke teflon yang sudah dipanaskan. Good, terus? Keempat, Ya. masukkan roti lalu dibakar. Keempat, dibalik menggunakan spatula atau sutil. Kelima, setelah matang, angkat roti dari teflon, lalu sajikan di atas piring. Kemudian, oleskan selai stroberi menggunakan spatula. Oke. Roti bakar stroberi siap dinikmati.
Oke, good. Terima kasih kelompok D. Tepuk tangannya. Oke. Jadi kelompok D membuat apa ya? Roti selai strawberry. Nah, kalau kalian lebih, saya sukanya coklat, Bu. Ya, nggak apa-apa. Berarti pakai selai coklat. Oke. Seperti biasa, ada kayak mau mengomentari kelompok D? Oke, Kadek, good. Silakan. Nama saya Kadek, saya dari kelompok C. Saya akan mengomentari presentasi kelompok D, yaitu membuat roti bakar dengan selai strawberry, tapi untuk menggunakan alatnya tidak pas. Ya. Jadi dari kebutuhan pembuatannya Ya. jelas. Oke. Oke, terima kasih juga Ikadek. Oke. Nah, tadi kata Ikadek langkah-langkahnya sudah jelas, alat dan bahannya juga sudah dijelaskan secara rinci dan detail. Jadi pasti bisa ya Ikadek dibuat di rumah ya. Oke, good. Nah, gimana? Dikasih nggak tepuk hebatnya? Kasih. Oke. Beri kelompok D tepuk hebat. Jempol. Kasih jempol. Kamu hebat. Sekali lagi kamu hebat. Kamu hebat. Oke, good job. Terima kasih kelompok D. Silakan untuk kembali. Oke, terima kasih. Sudah semua anak-anak ibu maju? Sudah. Wah, anak-anak ibu yang hebat, yang cantik dan ganteng. Ternyata suatu hal kalau kita kerjakan secara berkelompok gak susah ya. Ya, nggak sulit ya. Tadi ada nggak mengalami kesulitan-kesulitan? Tidak. Oke, kalau begitu tepuk tangan buat kita semua dong. Nah, ya. Jadi kesimpulannya adalah setelah kalian mempelajari teks deskripsi dan juga mempraktikkan, dalam artian bukan praktik kita ke dapur ya, enggak, mempraktikkan bagaimana caranya membuat sesuatu. Nah, jadi kita bisa paham ketika kita tahu alat dan bahan yang diperlukan apa, beserta langkah-langkahnya bagaimana dari awal sampai dengan akhir, akhirnya menjadilah suatu hidangan yang lezat. Misalkan hal juga bukan hanya makanan dan minuman saja, seperti kalian menyalakan setrikaan, menyetrika baju juga bisa, atau juga kalian misalkan membuat menyalakan komputer, mencuci pakaian, itu juga bisa. Itu pasti ada langkah-langkahnya ya. Oke, kalau begitu Ibu mau sedikit memberikan evaluasi nih. Sorry. Kita spin lagi ya, enggak dong. Udah lewat ya. Oke, evaluasi pembelajaran yang akan Ibu tanyakan sama kalian. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari teks prosedur? Nah, bagaimana perasaannya nih? Kan kita kan, ada yang bilang Fernando senang. Ada nggak mau satu orang aja yang mau menjawab? Oh, oke, Delon, good. Gimana perasaan? Coba dibaca dulu pertanyaannya Delon, sorry. Oh, sorry. Bentar, Nak. Lupa, kan suaranya imut. Iya. Oke. Oke, good. Oke, terima kasih juga Delon. Tepuk tangannya dong buat Delon. Oke, good. Perasaannya senang. Tadi Fernando juga bilang perasaan saya senang, Bu. Alhamdulillah. Berarti semoga apa yang kita pelajarin hari ini dapat bermanfaat ya. Tadi ada yang bilang, Rizky, siapa tahu saya bisa buat jus melon gitu. Nah, tadinya nggak tahu yang namanya blender, jadi tahu yang namanya blender apa ya. Tapi yang pasti namanya melon tahu dong. Tahu. Oke, good job. Nah, berikutnya evaluasi pembelajaran berikutnya adalah, nah ini dia. Adakah kesulitan yang kamu alami dalam memahami materi hari ini? Tidak ya, tidak mengalami kesulitan. Oke, ada nggak yang mau menjawab satu orang? Oke, Naura, bentar ya. Mic-nya dulu, Nak.
Soalnya suara anak-anak ibu imut-imut banget ya. Iya, soal dibaca sayang. Ya. Oke. Oke, good. Terima kasih Naura, beri tepuk tangannya dong. Oh. Jadi itu tadi kata Naura, dia tidak mengalami kesulitan. Karena apa tadi? Karena ibu sudah menjelaskannya dengan baik katanya. Berarti anak-anak ibu juga yang lain sudah paham? Ada kesulitan kah? Kalau kesulitan nggak apa-apa, nanya, Bu saya nggak ngerti Bu bagaimana nyalain blender misalkan, ya. Atau Bu saya harus memahami lebih dalam lagi tentang teks prosedur, boleh gitu ya. Kalau misalkan memang ada kesulitan. Oke, yang berikutnya. Nah, evaluasi kita yang berikutnya. Yaitu apa yang kalian pahami tentang materi hari ini. Kita mau pelajari apa hari ini? Teks prosedur. Yang tadi Ibu bilang teks prosedur, sebelumnya kita mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, persamaannya sama-sama merincikan. Tadi kan teks prosedur merincikan tuh apa aja alat dan bahan, langkah-langkahnya seperti apa, ya. Nah, kalau pada teks deskripsi itu, yaitu rincinya apa? Tentang panca indera. Kita bisa melihat, terus apa lagi panca inderanya? Mendengar, ya. Ya, merasa, peraba, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, oke. Untuk kali ini adakah yang mau menanggapi? Oke. Sebentar. Suaranya imut. Silakan Kanaya. Coba menjawab pertanyaan dari Bu Ayi. Saya mempelajari tentang teks prosedur, yaitu teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu secara rinci. Terima kasih. Oke, makasih Gu. Tepuk tangan dulu. Oke, makasih Kanaya. Oke, nah tadi adalah apa sih yang kita pelajari tentang teks deskripsi, yaitu langkah-langkah membuat sesuatu secara rinci. Nah, Ibu mau nanya lagi nih, sama siapa ya? Ibu tembak aja deh. Ya, duduk katanya. Biasanya nembak itu sukanya cewek ke cowok ya. Oh, kalau kali ini Ibu deh yang nembak ya. Nah, teks prosedur ini sudah kita kerjakan baik secara berkelompok ya, tentang permasalahan kalian berdiskusi membuat jus melon, terus buat nasi goreng ya, kemudian juga membuat apa tadi Karek dan teman-teman? Nah, telur balado, terus kan Naya dan teman-teman? Roti bakar, oke. Ya. Nah, itu berarti kalian sudah memahami bagaimana cara ya tadi membuat jus melon dan lain sebagainya. Tadi Bu bilang kan teks deskripsi sama teks prosedur. Nah, belibet deh Ibu. Prosedur dengan teks deskripsi di awal tuh sama. Ada tahu nggak persamaannya apa? Apa? Sama-sama menjelaskan secara rinci. Good, betul. Oke, menjelaskan secara rinci. Oke, waduh, anak-anak Ibu udah hebat banget, sudah paham satu sama lainnya. Terima kasih. Ya, ya, sarangeo. Gitu. Oke, nah itu evaluasi dari Ibu sama pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur. Kayaknya mukanya kalau mau evaluasi rada-rada tegang, jangan tegang juga, santai, relax. Oke, kalau gitu Ibu mau ice breaking satu kali lagi deh. Ya, sebelum kita menutup perjumpaan kita di hari ini dengan pelajaran selanjutnya. Nah, hari ini adalah tentang membuat atau langkah-langkah dari teks prosedur. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan menulis teks prosedur. Oh, ternyata ada kaidahnya.
Oh ternyata ada tata caranya menulis teks itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita tepuk lampu merah. Ya, lampu merah ada berapa warna? Ada 3. Ada merah dan hijau. Oke, kalau tepuk merah, tepuk kuning, tepuk hijau. Nah, satu lagi adalah warna biru. Kalau biru begini ya. Oke, siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Good. Tepuk merah, tepuk biru. Ayo konsentrasi. Meskipun di akhir-akhir ya, kita perlu konsentrasi juga. Karena kita akan menyiapkan materi pembelajaran di mapel berikutnya. Nah, jangan sampai konslet nih ya tiba-tiba. Oke, lanjut ya. Oke, sekali lagi. Tepuk kuning. Tepuk merah. Merah. Kuning. Biru. Good job, hebat anak-anak ibu. Nah sebelumnya ada nggak yang mau disampaikan nih di materi hari ini? Adakah yang mau ditanyakan? Yang tadi ibu tanyakan adakah kesulitan? Ternyata alhamdulillah anak-anak ibu tidak mengalami kesulitan berarti ya. Berarti kita bisa melanjutkan materi kita selanjutnya dengan tadi yang ibu bilang kaidah kebahasaan. Oke, tadi udah semangat banget. Kalau begitu kita butuh refreshing selain ice breaking, kita istirahat pastinya. Yeah. Siapa yang udah lapar? Saya juga. Oke, kalau gitu silakan disiapkan untuk ketua kelasnya. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai bertemu lagi di materi selanjutnya di kelas Ibu Ai. Oke, selamat beristirahat. Terima kasih. Sudah, Pak Mama. Udah nggak apa-apa deh. Oh iya kan, aku udah ini ya. Taruh jangan keluar dulu nak.